Hai semuanya, kalian pernah nggak sih membaca sebuah komen di mana komen itu mengatakan kalau dia menginginkan negara yang satu dengan negara yang lain itu berperang, teman-teman? Aku pernah dan itu luar biasa marahnya, teman-teman. Menurut aku, jika kita tidak pernah merasakan perang, sepertinya itu adalah hal yang harus kita syukuri. Karena mama aku itu waktu kecil itu pernah merasakan sisa-sisa dari bekas penjajahan, teman-teman. Di mana kakek waktu itu berusaha untuk mencari tempat teraman hingga dia harus menggali lubang di bawah tanah. Dan bisa jadi jika ada dua negara yang berperang, negara-negara lain yang damai ini juga bisa terkena dampaknya, teman-teman, meskipun hanya sedikit sekali. Jadi please lah, ayo kita jaga pikiran, mulut, dan juga jempol kita saat komen di sosial media. Mungkin dia itu termasuk orang yang perlu bersyukur, teman-teman, karena dia itu terlahir saat Indonesia sudah tidak dijajah, dan bersyukur juga karena dia tidak hidup di negara yang tengah berperang atau pernah merasakan perang. Kesel gue. Dan salah satu peristiwa yang terjadi akibat dampak dari peperangan adalah sebuah kisah anak kecil yang berusaha bertahan hidup dari origami burung bangau, teman-teman. Ya, mungkin ada dari kalian yang sudah tidak asing lagi dengan ceritanya, atau mungkin ada juga dari kalian yang tidak tahu menahu tentang origami burung bangau ini. Dari origami burung bangau inilah seorang anak kecil bernama Sadako Sasaki berusaha untuk melawan penyakit leukemianya. Sebenarnya apa yang terjadi? Yuk kita masuk ke pembahasannya. Jadi teman-teman, pada tanggal 6 Agustus tahun 1945, pasukan Amerika Serikat menjatuhkan bom atom yang bernama Little Boy ke kota Hiroshima, teman-teman. Ya, mungkin kota Hiroshima itu merupakan kota yang tidak asing lagi bagi Indonesia, teman-teman. Karena kejadian pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki itu merupakan salah satu bagian dari kemerdekaan Indonesia, teman-teman. Saat bom atom ini dijatuhkan, teman-teman, seketika seluruh kota Hiroshima terbakar dan terjadilah hujan hitam radioaktif yang memberikan radiasi kepada seluruh orang di sana, teman-teman. Nah, seorang anak kecil yang masih berusia 2 tahun yang bernama Sadako Sasaki ini, teman-teman, berada sekitar 1 mil dari area jatuhnya bom atom tersebut, teman-teman. Keadaan Sadako saat itu, teman-teman, baik-baik saja. Dia tidak kenapa-napa. Tapi neneknya sudah tidak ditemukan lagi sejak kejadian tersebut, dan orang tua Sadako, ayah dan ibunya, kebetulan saat itu tidak berada di Hiroshima. Jadi alhamdulillahnya orang tua Sadako itu selamat, teman-teman. Nah, Sadako kecil ini tuh tumbuh menjadi anak yang aktif, lincah, periang, dan suka lari, teman-teman. Di sekolahnya dia tuh memiliki geng lari estafet, teman-teman. Hingga tibalah Sadako Sasaki ini berumur 11 tahun. Di umur Sadako yang 11 tahun ini, dia itu sempat lomba lari estafet bersama dengan teman-temannya. Dan untungnya saat itu Sadako dan teman-temannya berhasil menang. Nah, setelah mereka gembira dengan kemenangan tersebut, tiba-tiba Sadako Sasaki merasa pusing dan akhirnya pingsan, teman-teman. Melihat Sadako Sasaki pingsan, akhirnya temannya ini memberitahukan kepada guru, dan guru ini memberitahukan kepada orang tua Sadako Sasaki, yang akhirnya membuat mereka membawa Sadako Sasaki ke rumah sakit. Nah, di sanalah, teman-teman, orang tua Sadako Sasaki sangat-sangat terpukul dengan kejadian yang menimpa anaknya. Setelah Sadako diperiksa, teman-teman, dokter itu mendiagnosis kalau Sadako Sasaki saat itu terkena kanker darah atau leukemia. Dan itu terjadi karena efek dari bom atom yang terjadi di umur Sadako yang masih 2 tahun itu, teman-teman. Coba bayangkan, teman-teman, jika kalian menjadi orang tua Sadako Sasaki. Apalagi saat itu dokter mengatakan kalau umur Sadako Sasaki itu sisa 1 tahun lagi, teman-teman. Orang tua mana yang tidak terpukul mendengar anaknya menderita penyakit yang mematikan. Bahkan orang tua Sadako ini pernah menangis, teman-teman, saat Sadako tengah tertidur tenang. Selain itu, ibu Sadako pernah berkata kalau seandainya di dunia ini ada obat yang bisa menyembuhkan anaknya, dia rela untuk meminjam uang sebanyak 10 juta yen, atau bahkan dia ingin menukarkan nyawanya untuk membeli obat itu agar anaknya bisa sembuh, teman-teman. Sejak kejadian tersebut, akhirnya Sadako Sasaki dirawat di rumah sakit. Namun anak ini tidak pernah memberikan kesedihan, teman-teman, kepada orang sekitarnya meskipun dia mengidap penyakit yang mematikan. Suatu hari, teman-teman, Sadako Sasaki mendengarkan sebuah cerita tentang origami burung bangau, teman-teman. Di mana katanya, jika ada orang yang berhasil membuat 1000 origami burung bangau, maka keinginannya akan terkabul. Nah, Sadako yang masih anak-anak itu mempercayai hal tersebut, teman-teman. Dan akhirnya dia mulailah untuk membuat
membuat 1000 origami burung bangau. Namun saat itu kertas origami sangat mahal teman-teman. Makanya teman-teman dan juga orang tua Sadako ini mengumpulkan kertas-kertas bekas untuk Sadako. Nah, sampailah teman-teman Sadako berhasil membuat 500 origami burung bangonya. Setelah dia berhasil membuat origami tersebut, dia perlahan-lahan merasa sehat teman-teman. Sehingga dokter mengizinkan Sadako untuk pulang ke rumahnya. Tapi sayangnya teman-teman, hal tersebut tidak berlangsung lama karena tiba-tiba tubuh Sadako drop kembali. Dan dia pun akhirnya harus kembali ke rumah sakit lagi. Nah, setelah di rumah sakit, dia melanjutkan lagi nih teman-teman origami burung bangonya. Dia berusaha lagi untuk mencapai 1000 origami burung bango tersebut teman-teman. Saking besarnya motivasi Sadako ini untuk tetap bisa bertahan hidup teman-teman. Namun sayangnya di origami burung bangonya yang ke-644, Sadako Sasaki meninggal dunia. Semua orang yang mengenal perjuangan hidup Sadako Sasaki saat itu teman-teman merasa sangat terpukul atas perginya Sadako Sasaki, sang anak kecil yang terus berjuang di tengah penyakit yang mematikan. Nah, ada yang lebih mengharukan lagi teman-teman. Seperti yang kita ketahui kalau Sadako Sasaki ini gagal membuat 1000 origami burung bangaunya. Nah, teman-teman sekolah Sadako ini pun berusaha menggenapi origami tersebut hingga mencapai 1000 origami burung bangau. Saat kematian Sadako Sasaki ini teman-teman, banyak sekolah-sekolah di Jepang yang menyalurkan sumbangannya untuk Sadako. Hingga 3 tahun setelah kematian Sadako Sasaki, uang sumbangan itu terkumpul dan berhasil membuat sebuah monumen untuk mengenang Sadako yang disebut sebagai Monumen Perdamaian Anak-anak. Monumen tersebut dibangun dekat dengan lokasi tempat jatuhnya bom atom saat itu teman-teman. Jadi kalau kalian pernah melihat vlog Jerome bersama dengan Waseda Boys mengunjungi Hiroshima, kalian pasti pernah melihat monumen perdamaian anak-anak tersebut teman-teman. Nah, kalian pasti melihat kalau di sekitar monumen tersebut ada lemari-lemari yang di dalamnya terdapat origami burung bangau teman-teman. Nah, katanya origami burung bangau tersebut berasal dari seluruh anak di berbagai dunia teman-teman dan dikirimkan untuk Sadako Sasaki. Itulah ceritanya teman-teman, sekian, terima kasih.